Tujuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama pada kelas 12 ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum masuk ke pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mengikuti pembelajaran dalam jaringan ini, yang diharapkan mampu menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, mampu menjelaskan proses perkecambahan biji, mampu menjelaskan perbedaan perkecambahan epigeal dan hipogeal, kemudian mampu membedakan pertumbuhan primer dan sekunder. Langsung saja, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Bisa kita lihat, pertumbuhan adalah proses kenaikan massa dan volume yang bersifat irreversible atau tidak bisa kembali ke asal. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar bayi yang merangkak, kemudian tumbuh menjadi balita, kemudian tumbuh menjadi anak kecil, hingga tumbuh menjadi orang dewasa. Nah, ini bisa disebut dengan proses pertumbuhan. Kenapa? Karena adanya tambahan substansi atau karena bertambahnya jumlah dan ukuran sel pada tubuh kita. Dan adanya perubahan bentuk yang terjadi selama proses tersebut. Dari mulai kecil hingga besar, dari mulai kurus hingga gemuk, dan lain-lain. Itu bisa disebut dengan pertumbuhan. Bagaimana kalau dengan tumbuhan? Nah, kalian menanam tumbuhan dari mulai biji hingga menjadi pohon. Itu akan mengalami pertumbuhan dari mulai 5 cm misalkan hingga sampai 10 cm. Itu dikatakan tumbuh. Nah, bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan ini adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Contohnya seperti apa? Contohnya ya, gini. Teman kalian ada yang bilang, kamu dewasa banget sih." Nah, itu berarti kalian sudah mengalami perkembangan dalam diri kalian. Kalau di tumbuhan, ketika tumbuhan menghasilkan buah nih, berarti menandakan fungsi organ kelaminnya sudah matang, sudah mengalami perkembangan. Jadi ini dinyatakan bersifat kuantitatif, tidak bisa diukur dengan angka atau jumlah ya. Nah, di sini ada konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan belajar konsep tersebut pada tumbuhan ya. Dimana tadi tumbuhan ini akan tumbuh mulai dari biji hingga menjadi pohon. Dari biji ini akan terjadi proses perkecambahan. Setelah berkecambah akan tumbuh dan berkembang. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu perkecambahan. Nah, apa yang dimaksud dengan perkecambahan? Perkecambahan di sini adalah berakhirnya masa dormansi biji. Dormansi ini apa, Bu? Dormansi ini adalah masa inaktif dari biji itu sendiri atau mati suri. Di sini ada sebuah biji. Sebelum kalian siram dengan air, biji ini sedang dalam keadaan dorman atau sedang tidak menerima apapun dari luar. Sedang beristirahat bijinya. Ketika kalian menyiramnya dengan air, otomatis air ini akan masuk ke dalam biji. Nah, proses masuknya air ke dalam biji ini disebut dengan proses imbibisi. Setelah terjadinya imbibisi, air sudah masuk nih ke dalam biji. Air ini akan membuat hormon giberelin di dalam biji ini aktif. Giberelin ini apa, Bu? Giberelin ini adalah hormon pada tumbuhan yang berperan dalam proses perkecambahan. Jadi dengan adanya air yang masuk ke dalam biji, ini akan mengaktifkan giberelin. Nah, ketika hormon giberelin sudah aktif, giberelin juga akan mengaktifkan 3 enzim. Yang pertama, enzim profase, lipase, dan amilase. Ketiga enzim ini juga berperan aktif dalam proses perkecambahan. Setelah aktif,
enzim ini akan memecah cadangan makanan. Cadangan makanan akan dipecah sehingga akan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang akan membuat biji ini berkecambah. Paham ya? Sampai sini. Nah, untuk slide selanjutnya, berdasarkan tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan ini ada dua macam. Yang pertama epigeal dan yang kedua hipogeal. Di sini ada perbedaan gambar epigeal dan hipogeal. Kita lihat letak kotiledonnya ya. Kalau epigeal, letak kotiledonnya itu terdapat di atas tanah. Nah, kotiledon ini apa? Ketika kalian membelah biji, kalian akan menemukan keping biji. Nah, keping biji itu yaitu kotiledon. Nah, jadi ini kotiledonnya, kemudian nanti akan terbentuk menjadi calon akar seperti ini. Dan si akar itu akan membuat kotiledonnya ke atas. Nah, berbeda dengan hipogeal. Hipogeal kebalikannya dengan epigeal. Hipogeal, kotiledonnya terdapat di bawah tanah. Contohnya seperti kacang kapri. Nah, contoh epigeal ini seperti pada kacang tanah, kacang kedelai, atau kacang hijau. Setelah berkecambah, akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada pertumbuhan primer, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Di mana pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan batang dan akar menjadi panjang, sehingga tumbuhan menjadi bertambah panjang dan tinggi. Jadi pertumbuhan primer ini yang menyebabkan batang dan akar ini menjadi panjang, yang disebabkan oleh aktivitas meristem apikal. Nah, meristem apikal ini apa? Di mana meristem apikal ini adalah jaringan meristem yang selalu membelah, letaknya itu di ujung batang dan di ujung akar. Sehingga kalau meristem itu di ujung-ujung, berarti pertumbuhan primer terjadi di ujung. Contohnya di ujung akar ini. Coba perhatikan gambar ini. Nah, jadi di sini ada ujung akar, terdapat zona pembelahan. Terjadi pembelahan sel, jadi sel-sel yang ada di daerah itu membelah. Setelah zonasi pembelahan ini, di atasnya ada daerah pemanjangan. Nah, setelah daerah pemanjangan, di atasnya lagi ada daerah pendewasaan atau zona diferensiasi. Jadi sel-sel yang tadinya memanjang atau membelah, sudah jelas nasibnya ini akan menjadi apa? Akan menjadi epidermis atau menjadi korteks atau menjadi yang lainnya. Di sini udah jelas. Nah, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini yaitu pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi melebar. Jadi pertumbuhan primer tadi yang menyebabkan batang dan akar menjadi panjang dan tinggi. Kalau pertumbuhan sekunder yang menyebabkan tumbuhan menjadi lebar dan besar yang disebabkan oleh adanya aktivitas kambium. Pertumbuhan ini terjadi pada tumbuhan dikotiledon dan gimnosperme. Di sini ada gambar pertumbuhan sekunder. Jadi di suatu batang ini ada jaringan. Ketika diperbesar ini ada jaringan, flum dan silem. Nah, si kambium ini yang ada pada batang ini akan membelah, yang nantinya hasil pembelahan ini akan menjadi lingkar tahunan. Nah, perlu kalian tahu bahwasanya umur pohon itu bisa dilihat dari lingkar tahunan yang ada di batang ini. Batang yang sudah ditebang ya. Nah, jika kalian ingin tahu umur pohon tersebut, kalian bisa lihat di lingkar tahunan ini. Nah, setelah pertumbuhan sekunder, barulah terjadi perkembangan. Ketika tumbuhan itu sudah matang sel kelaminnya, maka otomatis akan berbunga. Setelah berbunga dan akan menghasilkan buah. Nah, itu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, untuk pertemuan pertama dicukupkan sekian. Apabila ada yang belum dipahami, kalian bisa tanya dan bertanya di forum diskusi. Silahkan bagi yang belum dipahami,
kalian bisa mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.